Ketegangan yang meningkat antara Israel dan Iran telah menarik perhatian dunia, tidak terkecuali dalam hal perbandingan kekuatan militer kedua negara. Untuk memahami dinamika potensi konflik ini, penelaahan mendalam terhadap kapabilitas militer mereka di berbagai lini menjadi krusial. Dilansir dari laporan Kompas TV, analisis yang komprehensif mengungkap kekuatan, kelemahan, dan strategi militer yang dimiliki oleh masing-masing pihak, memberikan gambaran tentang potensi skenario yang bisa terjadi di lapangan. Salah satu aspek paling penting dalam pertahanan sebuah negara adalah sistem pertahanan udara. Israel dalam hal ini sangat mengandalkan sistem pertahanan udara berlapis yang dianggap sangat canggih. Sistem ini mencakup Iron Dome yang dirancang khusus untuk mencegah roket dan mortir jarak pendek, David Sling untuk ancaman jarak menengah seperti rudal dan drone yang lebih besar, serta Arrow 2 dan Arrow 3 yang ditujukan untuk mencegah rudal balistik jarak jauh, termasuk yang berpotensi membawa hulu ledak nuklir di lapisan atmosfer yang lebih tinggi atau bahkan di luar atmosfer. Keandalan sistem ini telah teruji dalam berbagai insiden, namun bukan tanpa kelemahan. Sebuah kerentanan signifikan yang teridentifikasi adalah apa yang disebut serangan jenuh atau saturation attack. Konsep ini merujuk pada taktik di mana pihak penyerang meluncurkan sejumlah besar rudal, roket atau drone secara hampir bersamaan, melebihi kapasitas penangkis dari sistem pertahanan. Meskipun secara umum sistem pertahanan Israel mampu menembak jatuh sebagian besar ancaman, serangan yang sangat masif dapat membanjiri sistem, terutama Iron Dome yang memiliki keterbatasan jumlah interseptor yang dapat diluncurkan dalam waktu singkat. Selain tantangan teknis ini, ada kekhawatiran serius mengenai keberlanjutan operasional sistem pertahanan udara Israel dalam konflik berkepanjangan. Muncul penilaian bahwa sistem pertahanan udara mereka hanya dapat bertahan selama sekitar 15 hari jika menghadapi serangan intensitas tinggi secara terus-menerus. Keterbatasan ini disebabkan oleh dua faktor utama, kapasitas produksi interseptor Israel yang terbatas dan ketergantungan signifikan pada pasukan rudal interseptor dari Amerika Serikat. Hal ini menjadikan logistik dan dukungan eksternal sebagai elemen vital dalam strategi pertahanan Israel. Di sisi lain, Iran juga memiliki sistem pertahanan udara yang terus berkembang. Iran terutama mengandalkan sistem rudal S-300 yang diperoleh dari Rusia. Sistem ini merupakan sistem pertahanan udara jarak jauh yang mampu mencegat pesawat tempur, rudal jelajah, dan rudal balistik. Selain S-300, Iran juga telah mengembangkan sistem pertahanan udara di dalam negeri. Salah satu yang paling menonjol adalah Bafar 373. Sistem ini diklaim memiliki kemampuan yang setara atau bahkan melebihi S-300 dalam beberapa aspek. Berbeda dengan Israel yang mungkin menghadapi kendala pasokan, kekuatan Iran dalam domain pertahanan udara terletak pada kemampuannya untuk memproduksi massal sistem-sistem ini, baik sistem yang dikembangkan secara lokal maupun komponen untuk sistem yang diadaptasi. Kemampuan produksi massal ini memberikan Iran potensi untuk menjaga cadangan yang lebih besar dan mengganti aset yang hilang dalam konflik, sebuah keunggulan strategis dalam menghadapi perang gesekan. Beralih ke kapabilitas ofensif, rudal balistik merupakan elemen kekuatan utama bagi Iran. Iran telah secara signifikan berinvestasi dalam pengembangan program rudal balistiknya selama bertahun-tahun. Salah satu perkembangan terbaru yang patut dicatat adalah rudal hipersonik Fatah. Rudal hipersonik memiliki karakteristik kecepatan yang sangat tinggi, melebihi Mach 5, dan lintasan terbang yang sulit diprediksi membuatnya sangat menantang untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Iran mengklaim bahwa Fatah mampu mencapai kecepatan antara Mach 13-15, yang jika terbukti benar akan menjadikannya salah satu rudal hipersonik tercepat di dunia. Selain Fatah, Iran juga memiliki rudal balistik generasi yang lebih tua, namun masih relevan, seperti Emad dan Qadr. Rudal-rudal ini telah digunakan dalam berbagai uji coba dan menunjukkan kemampuan untuk mencapai target pada jarak yang signifikan. Rudal Sejil juga merupakan bagian penting dari arsenal Iran, yang dikenal karena responsnya yang cepat berkat penggunaan bahan bakar padat. Penggunaan bahan bakar padat memungkinkan rudal untuk diluncurkan dengan cepat tanpa memerlukan proses pengisian bahan bakar yang memakan waktu, meningkatkan elemen kejutan dan mempersulit upaya deteksi dini. Secara keseluruhan, Iran memiliki beragam rudal balistik dengan jangkauan dan kemampuan yang bervariasi, menjadi ancaman serius bagi target-target di kawasan, termasuk Israel. Israel sendiri juga memiliki rudal balistik, yang paling dikenal adalah Jericho 3. Jericho 3 diyakini memiliki jangkauan antar benua dan mampu membawa hulu ledak nuklir, meskipun Israel tidak pernah secara resmi mengakui kepemilikan senjata nuklir. Namun, dalam serangan dan respons yang terjadi baru-baru ini terhadap Iran,
tidak ada bukti penggunaan rudal balistik Jericho 3 oleh Israel. Sebaliknya, Israel tampaknya lebih mengandalkan serangan udara presisi yang dilancarkan oleh pesawat tempur atau rudal jelajah dalam menargetkan sasaran di wilayah musuh. Hal ini mungkin mencerminkan strategi Israel untuk meminimalkan eskalasi atau karena pertimbangan taktis tertentu terkait sifat target yang diserang. Dalam domain perang modern, drone atau pesawat nirawak telah menjadi komponen yang semakin vital. Kedua negara telah mengembangkan dan mengerahkan armada drone mereka. Israel yang dianggap memiliki superioritas teknologi dalam banyak aspek militer menggunakan drone seperti Eitan atau Heron TP dan Heron. Drone-drone ini terutama digunakan untuk misi pengawasan jarak jauh, pengintaian dan intelijen (ISR). Meskipun memiliki kemampuan untuk membawa persenjataan dan melakukan serangan, peran utama mereka cenderung lebih fokus pada pengumpulan informasi dan penargetan. Keunggulan Israel dalam teknologi drone mungkin terletak pada sensor yang canggih, sistem komunikasi yang aman, dan integrasi dengan jaringan intelijen yang luas. Di sisi lain, Iran juga memiliki program drone yang sangat aktif dan telah berhasil memproduksi berbagai jenis drone dalam jumlah besar. Drone Iran seperti Shahed 129, Shahed 136 terkenal karena penggunaannya sebagai drone kamikaze atau bunuh diri dalam serangan jarak jauh, dan Muhajir. Sebagian besar dirancang dan digunakan untuk misi serangan ofensif. Drone Shahed 136 misalnya, dapat dikirim dalam jumlah besar dan diprogram untuk terbang menuju target pada jarak ribuan kilometer. Meskipun mungkin kalah canggih secara individu dibandingkan drone Israel, kemampuan Iran dalam memproduksi drone ini secara massal dan mengerahkan mereka dalam formasi kawanan atau swarm atau gelombang besar dapat menjadi ancaman serius, terutama dalam konteks serangan jenuh atau penargetan area yang luas. Saat ini, meskipun Iran memiliki jumlah drone yang besar dengan fokus ofensif, penilaian umum menunjukkan bahwa Israel masih memegang superioritas udara dalam hal teknologi drone secara keseluruhan, termasuk kualitas sensor, kemampuan operasional, dan integrasi dalam jaringan tempur. Beralih ke kekuatan udara konvensional, pesawat tempur tetap menjadi tulang punggung kekuatan projektif. Israel memiliki angkatan udara yang sangat modern dan dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia. Armada pesawat tempur Israel didominasi oleh jet buatan Amerika Serikat termasuk F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan pesawat tempur siluman generasi kelima F-35 Lightning II. Pesawat-pesawat ini tidak hanya dioperasikan dalam konfigurasi standarnya, tetapi juga telah dimodifikasi secara unik untuk memenuhi kebutuhan operasional spesifik Israel, seringkali dengan integrasi sistem elektronik dan persenjataan yang dikembangkan secara lokal. Modifikasi ini memberikan Israel keunggulan teknologi dan fleksibilitas taktis di udara. Iran memiliki angkatan udara yang lebih tua dan beragam. Mereka mengoperasikan sejumlah kecil pesawat buatan Rusia seperti Sukhoi Su-35 dan MiG-29. Selain itu, mereka juga masih mengandalkan beberapa pesawat buatan Amerika Serikat era sebelum Revolusi Islam, termasuk jet tempur berat F-14 Tomcat yang meskipun usianya sudah lanjut masih dipertahankan dan diupayakan untuk tetap operasional. Iran juga telah berupaya mengembangkan jet tempur produksi dalam negeri, salah satunya adalah F-313, Qaher. Namun, kinerja dan kapabilitas operasional jet tempur produksi dalam negeri ini belum terbukti secara meyakinkan dan seringkali menjadi subjek perdebatan di kalangan analis militer internasional. Mengingat perbedaan dalam teknologi, modernisasi, pemeliharaan, dan pelatihan, saat ini Israel secara luas dianggap memiliki superioritas udara yang jelas dibandingkan Iran. Melihat gambaran besar kapabilitas militer ini, konflik antara Israel dan Iran dapat digambarkan berpotensi memasuki fase perang gesekan. Ini adalah jenis konflik di mana kedua belah pihak berusaha mengalahkan yang lain dengan melemahkan mereka secara bertahap melalui kerugian terus-menerus, baik dalam hal personil, material, maupun sumber daya ekonomi, menguji daya tahan dan kapasitas produksi masing-masing pihak. Ukuran geografis Israel yang relatif lebih kecil menjadi kerentanan strategis dalam konteks perang gesekan atau serangan besar-besaran. Area yang padat penduduk dan infrastruktur penting lebih rentan terhadap serangan jenuh, baik oleh rudal, roket, maupun drone dalam jumlah besar dibandingkan negara dengan wilayah yang luas. Dalam dinamika strategis yang lebih luas, ada indikasi bahwa Israel memiliki tujuan untuk melibatkan Amerika Serikat secara lebih langsung dalam konflik berskala besar dengan Iran. Keterlibatan langsung AS, terutama dalam memberikan dukungan militer dan mungkin intervensi langsung, akan secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan. Sampai saat ini,
Amerika Serikat tampaknya memberikan dukungan mutlak kepada Israel. Dukungan ini mencakup bantuan diplomatik, intelijen, dan yang paling krusial, penyediaan sistem pertahanan dan persenjataan. AS telah berulang kali menegaskan komitmennya terhadap keamanan Israel dan siap untuk memastikan Israel memiliki apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri. Di sisi lain, peran Rusia terhadap Iran tampaknya lebih terukur. Rusia telah menyatakan bahwa mereka hanya akan memberikan bantuan militer langsung jika Iran secara resmi memintanya, mengindikasikan pendekatan yang lebih berhati-hati dibandingkan dukungan tanpa syarat dari AS kepada Israel. Meskipun Iran dan Rusia memiliki hubungan kerjasama militer, terutama dalam konteks Suriah dan transfer teknologi tertentu, aliansi mereka tidak seketat hubungan antara Israel dan Amerika Serikat. Dengan demikian, durasi dan intensitas potensi konflik besar antara Israel dan Iran sangat bergantung pada tingkat keterlibatan Amerika Serikat. Juga AS memilih untuk terlibat lebih dalam, baik melalui dukungan logistik yang masif, penyediaan intelijen real-time, atau bahkan intervensi militer langsung. Dinamika konflik akan sangat berbeda dibandingkan jika konflik terbatas pada pertukaran serangan langsung antara kedua negara. Dukungan eksternal, khususnya dari Washington, adalah faktor penentu yang paling signifikan dalam menentukan jalannya dan akhir dari setiap konfrontasi bersenjata yang berkepanjangan di masa depan antara kedua kekuatan regional ini.